titik kumpul kita berbincang, di titik kumpul kita bercerita, mencari solusi, pecahkan masalah, penuh canda dan tawa. Kami hadir di titik kumpul. Tontonan asik, ya titik kumpul. Titik kumpul. Aduh. Kayak mana ini Dika? Kenapa Wak B? Tetangga-tetangga Wak itu semua udah sibuk mau masukkan anaknya ke sekolah. Terus? Iya, Wak B bingung kan. Wak B kan gak punya anak. Maksudnya itu orang tuh nanya-nanya. Iya. Sistemnya sekarang udah berubah. Beda katanya. udah ya kan. Itu yang buat Wak B Berubah dia bingung. sekarang ini. Ada dulu namanya zonasi jadi domisili ya kan. Nah kita kan nggak tahu ini. Kalau Wak B tanya pun sama saya nggak ngerti juga saya. Jadi kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan sistem penerimaan murid baru sekarang ini Dika? Ada dong Wak B. Ada. Ada? Iya. Pasti berkompeten dong. Iya dong langsung. Biar nggak salah-salah tetangga Wak B itu. Kasian kan masyarakat jadi nggak tahu, tetangga Wak B jadi nggak tahu. Online kan? Iya. Kita panggil lah Wak B ya. udahlah, Biar kita jangan lama-lama panggilkan. lagi kita pemirsa ya. Oke, kami panggilkan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Dan Bu Kepala Juwita. Sekolah. Ya, dan Bu. Ada Ibu Juwita Silakan. Lumban Gaul dan juga Bapak Asron Ya, terima Batubara. kasih. Silakan. Selamat siang Ibu Juwita. Iya, Aduh, Kak. mengalahkan kecantikan Wak B. Pak Asron. Silakan. Yuk, Mas. di mana ini? Ya, silakan, di Pak. sini. Di atas Pak Dika, jangan. Ya. kelihatan. Kami bertiga kembar ternyata. Oh, iya. Kembar kayak lalatnya. Iya, betul. Kan? Iya, Ini iya. terlihat seperti titik kumpul ya. Bukan titik kumpul. Tai lalat gitu ya. Iya, titik kumpul kayak lalat. Tapi kita panaskan dulu. Mana kita weh? Titik kumpul. Oh, aduh, makin seru nih ya kan. Makin seru. Langsung Putra datangkan yang pejabatnya langsung. Iya, biar nggak salah-salah kan, Iya, Bud. ada Biar, Bu Juwita. biar tetangga Wabi nggak salah-salah Bu Juwita. Capseknya pendaftaran. langsung kita datangkan ada Bapak ini. Capsek, Pak nggak butuh wakil. Tadi Pak Kepsek mau undangan, saya bilang jangan undangan dulu, sini dulu. Oh iya, ya Allah. Kita edukasi dulu masyarakat Sumatera Utara. Benar. Langsung saja kita Langsung mulai. saja. Baik, pertanyaan pertama Pak. Dengan hadiah 1 juta rupiah. Teng dong. Mungkin ke Bu Juwita dulu lah ya Juwita kan. dulu. Ini kan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Oh, siswa jadi murid sama sebenarnya kan Bu. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan apa perbedaannya yang signifikan ini Bu. Dari yang lama dengan yang baru. Karena banyak istilah-istilah yang mungkin terdengar sama aja maknanya. Pasti kan memiliki sistem yang berbeda kan, pasti lebih baik mungkin dengan yang lama gitu ya. Boleh disampaikan Bu, silakan Bu. Terima kasih ya Bang Dika sama Wak B. Wak B. Wah ini selalu menghibur di mana-mana ya. Iya. Tahu aja. Jadi SPMB ini Sistem Penerimaan Murid Baru. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merajuk kepada Permendikdasmen. Permendikdasmen ini ada beberapa perubahan yang mendasar. Yang pertama adalah sistem zonasi. Dulu zonasi ini rumah yang terdekat masuk. Sekarang kita ubah menjadi domisili. Domisilinya tingkat terkecilnya adalah kelurahan atau desa. Jadi contoh desa di sekitarnya itu bisa mendaftar, tapi tetap perubahannya bahwa sekarang domisili itu berdasarkan nilai rapot. Mungkin nilai yang sudah kita sosialisasikan ke seluruh stakeholder, mungkin banyak sudah yang dengan apa istilahnya tuh sudah terbiasa dengan zonasi tiba-tiba berubah gitu. Domisili ya. Iya, jadi di sini Dinas Pendidikan mengutamakan mutu. Jadi ini juga terima kasih TVRI sudah mengundang kami supaya kiranya tahun depan anak-anak kita berpacu untuk memperoleh nilai yang tinggi. Karena nanti domisili berdasarkan nilai, prestasi berdasarkan nilai, rapot dan ini menjadi acuan ya untuk anak-anak itu untuk belajar terus. Jadi jangan ada lagi terlena gara-gara zonasi. Karena sudah dekat jadi masuk seperti itu. Mungkin perubahan yang mendasar itu ya Bang Dika Yang ya. paling rame ya. Cocok itu Bu Juwita. Iya, jadi- Soalnya tetangga Wak B kan main-main aja anaknya. Terus waktu Wak bilang belajar kau udah mau ujian. Halah Wak, rumahku kan dekat sekolah. Masuknya itu katanya. Itu ya. Jadi udah gak gitu lagi ya kan Bu? Kita ada perubahan yang mendasar. Jadi mudah-mudahan juga masyarakat bisa menerima karena masyarakat juga banyak yang mempertanyakan itu ya. Iya. Ngapain domisili kalau toh rapot, mending ke prestasi. Tapi domisili contohnya gini,
yang di sini bisa mendaftar ke sekolah ini. Tapi kalau prestasi bisa dari mana-mana, bisa dari Dari Berumun mana-mana ke SMA bisa. 1, Oh, gitu. bisa dari Lagu Boti atau bisa dari Tarutung gitu. Oh, jauh. Jadi jalur prestasi bebas. Bebas ya, Bebas Bu? masuknya. Gitu. Luar biasa. Nah kita ke Pak Ke Pak Asron. Teknisnya di sekolah Pak Asron sendiri itu bagaimana mengenai jalur domisili tadi? Mungkin bagaimana cara sistem penilaian kan pasti ada lah, ya kan? Apakah sebarannya berapa? Iya, benar-benar. Berapa kilometer kan gitu ya kan? Silakan Pak Asron. Baik, terima kasih. Pertama tentu kami atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih kepada pihak TVRI sudah mengundang kami, saya selaku dari SMA perwakilan ya, SMA 1 Sunggal dan Bu Juwita. Izin Bu Juwita. Ya, silakan. Terima kasih juga sama Pak Kadis sudah memberikan izin kepada kami untuk berdiskusi di sore hari ini. Apa yang disampaikan oleh Bu Juwita tadi bahwa dasar hukum kita kan Permendikdasmen ya, nomor 3 tahun 2025. Situ jelas dikatakan bahwa tujuan utama daripada SPMB ini adalah untuk bagaimana supaya calon siswa atau calon murid itu bisa mendapat kelainan pendidikan yang berkualitas. Iya. Ya, apalagi dari jalur domisili tadi yang Bapak sampaikan tadi ya. Jalur domisili ini sebenarnya berbeda dengan jalur zonasi yang tahun lalu. Apa yang saya Bu Jita tadi bahwa jalur domisili ini sudah ditentukan wilayah administratifnya dari Dinas Pendidikan yang diambil dari Dapodik. Nah, contoh kami di SMA Negeri 1 Sunggal, itu Kecamatan Sunggal itu kami dapat wilayah administratif desa 20 desa. 20 desa. Nah, yang 20 desa inilah yang boleh mendaftar ke sekolah kami Melalui jalur itu. melalui jalur itu. Oke. Nah, tentu mereka ini mendaftar tetap pakai kartu keluarga, kan begitu. Dokumen apa lah? Dokumennya ada. Kemudian teknis perankingan yang Bapak tanyakan tadi bahwa tetap menggunakan rapot. Jadi berapa desa yang mendaftar ini, potensi-potensi siswa yang akan mendaftar ini di ranking berdasarkan nilai. Ya, jadi nanti nilai siapa yang tertinggi tentu itulah yang lolos dalam jalur domisili. Di ranking lah gitu Ranking ya? langsung. Nah, itu Pak. Tapi Pak Asron, Ya. kalau kita melihat dari nilai, kadang-kadang kan zaman sekarang juga nilai itu harus di markup ya Pak, Bisa harus juga, dinaikkan ya. dibuat-buat ya. Kira-kira ada nggak cara khusus yang dilakukan oleh sekolah biar bisa terjaring tuh yang benar-benar bisa masuk ke sekolah negeri Ya, Pak? terima kasih. Kita kan ada namanya verifikator ya. Di sekolah itu oleh dinas di Juknis itu dijelaskan bahwa verifikator sekolah itu melaksanakan verifikasi data. Jadi calon-calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili tadi atau jalur apapun dia, semua itu kan online. Nah, mereka mengupload berkas-berkas mereka ke portal. tidak SPMB. antar berkas Tidak berarti antar ya? berkas lagi. Kita sudah sistem daring Kita ya. tahan bentar, Wak Be mau ngambil minum. Oh iya ya, lupa. Nengok Pak Asron, Wak Iya. kan langsung lupa tugasnya. Soalnya Bu Juwita udah kipas-kipas. Oh gitu ya. Mau minum apa Bu Juwita? Iya. Oh air putih Air putih aja. aja. Sama lah, Mas. sama lah. Iya, sama. Suka kali kaya Wak Be hari-hari air putih. Oh berarti ada Ya. verifikator. Verifikatornya itu Jadi- ditunjuk dari sekolah atau dari dinas? Itu kan di Juknis itu kepala sekolah yang menunjuk Oh lah, kepala daripada sekolah. panitia. Oke. Panitia itu Berarti ada dibentuk lah Ya, penerimaan. kita bentuk panitia SPMB dan di situ ada verifikator namanya. Nah, mereka inilah nanti yang memverifikasi seluruh data yang masuk melalui portal SPMB Sumut kan begitu. Nah, jadi kalau jalur domisili satu-satu nanti kita lihat ya. Kalau misalkan kakaknya tidak sesuai dengan yang diupload, maka itu akan kita panggil. Ada namanya verifikasi faktual. Seperti yang sampaikan Ibu tadi, ketika nanti nilai yang diupload mereka tidak sesuai dengan rapot ataupun surat keterangan SKL yang disampaikan oleh kepala sekolah yang bersangkutan, maka calon siswanya akan kita panggil untuk melakukan verifikasi data langsung. Bawa langsung nih. Ya, kalau kami di Sunggal, begitu mereka mendaftar, kita verifikasi, besoknya kita panggil melalui WA. Nah, sehingga nanti satu persatu calon-calon murid ini kita verifikasi datanya. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang diupload, itu akan pasti kita batalkan. Langsung ya blacklistnya. Ya silakan Wak Be. Bu Juwita, Iya. ini dia air mineral khusus dari Zimbabwe. Terima kasih Iya. Ibu cantik ya Bu Juwita. Aduh, Dika, Wak Be dibilang cantik. Bapak Asron itu bilangnya ke Bu Juwita. Bukan ke Wak Be ya kan. Pelan-pelan Wak Be. Ini kayaknya baju Cinderella dia. Susah bangetnya. Susah bangetnya. Itu Iya. asam urat, kolesterol udah di situ semua ya. Iya berat. Ini soalnya bajunya dari tembaga.
keluarga. Baik, tadi Bu Juwita, Pak Asron ada bahas tentang KK, kartu keluarga, ya kan? Mungkin lebih spesifik Bu Juwita, kartu keluarga ini kan bisa juga dibuat baru, ya kan? Iya, karena dia mau mendaftar nih misalnya kan, di SMA Negeri Sesunggal ada 20 desa kan, ya tinggal aja datangi kantor desanya, dipindahin langsung ke situ Biar kakaknya. masuk ya kan, Dika? Ada tentang waktu kah atau gimana Bu? Boleh? Terima kasih Bang Dika. Jadi di Dinas Pendidikan Provinsi kita ada panitia tingkat dinas, tingkat cabang dan tingkat sekolah. Tadi seperti yang tadi verifikator itu ada 2, satu tingkat sekolah, baru satu tingkat cabang. Nanti kalau saya sudah lolos dari cabang akan masuk ke kami ke portal, dan situ kan kita pantau dari panitia. Nah tentang KK perbedaannya juga PBDB dengan SPMB bahwa sekarang itu kita harus melakukan komunikasi ataupun kerjasama dengan OPD lain. Nah OPD lain itu adalah dinas sosial. Jadi siswa kita yang masuk panti sosial, yang PKH, yang lainnya itu kita juga berkomunikasi dengan dinas sosial supaya kiranya anak-anak kita itu jangan terabaikan dan kita fasilitasi untuk masuk. Oh lebih dia kayak kita bilang skala prioritas. Skala prioritas dengan jalur afirmasinya. Nah yang kedua tentang KK tadi, kita sudah melakukan MOU, Kepala Dinas Pendidikan Pak Alexander Sinulinga sudah melakukan MOU dengan Kadis Dukcapil Provinsi. Jadi kita sudah dapat akses itu dari Kemendagri untuk mengakses KK. Oh, bisa itu langsung. sudah ada di lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi. Jika ada contoh dari Pak Asron, Bu saya curiga ini, kita kan sudah ada barcode. Kita sudah bisa lihat barcode langsung kan. lihat aja barcode. Biasanya yang kita curiga itu yang manual ya, yang fotokopi segala macam. Nah kalau itu kita bisa lihat, bisa ditanyakan kepada dinas. Dinas kita sudah siapkan programmernya. Sama petugasnya untuk melacak dan itu hanya hitungan menit dapat. Oh ini yang palsu, ini yang baru 1 bulan, ini yang 2 bulan. Jadi sekarang Dinas Pendidikan di bawah Pak Alexander Sinulinga sudah mempersiapkan hal-hal tersebut. Termasuk yang ketiga adalah bahwa kita kerjasama dengan Dinas Kominfo. Jadi server tahun ini bukan lagi di Dinas Pendidikan tapi di Dinas Kominfo. Kominfo langsung lebih besar. Iya lebih besar. Jadi tahun ini kita lihat ya tidak ada lagi macet-macet, tidak ada lagi karena memang sudah kita koordinasi. Itu di bawah naungan Pak Gubernur. Ini OPD kita bekerja sama dengan baik lah. Itulah perbedaan PBDB dan SPMB karena di Permendikdasmen kita harus melakukan kerjasama dengan OPD lain. Berarti sistemnya nih Bu Juwita secara online tapi dia lebih gitu ya. Udah nggak bisa asal-asalan Ya, lagi. jadi kalau sekarang daftar nih, Dika daftar langsung kelihatan kok real time-nya. Udah terlalu tua gitu ya. Nilainya langsung berurutan, tidak ada lagi permainan apapun gitu. Karena real time, begitu masuk real time dia. On position dia ya. Ya, on position dia. On position. Bu, tadi kan ada yang saya bilang rentang waktunya berapa lama kakak ini? Oh, jadi 1 gini. bulan, 3 bulan, 1 tahun kah gitu baru bisa. Jadi gini banyak. Kalau itu kan teknis ya. Contoh kalau dia mendaftar, dia sudah dari kecil kakaknya bisa, sudah puluhan tahun bisa gitu. Tapi mungkin yang dipersoalkan Dika yang baru pindah ya. Baru pindah Bu itu. Jadi 1 tahun ke bawah, kalau pindah seluruh keluarga itu kita terima. Jangan Dika di Padang anaknya pindah ke Medan, itu kecurigai kan. Itu kita tidak terima. Kecuali seluruh pindah keluarga, contohnya 8 bulan, itu kita bisa akomodir. Karena orang tuanya ikut pindah. Terkadang Dika di Padang, anaknya istrinya dipindahkan biar masuk SMA 1, contohnya kita akomodir. Nah, Gitu. kalau ini lagi kan Bu Juwita, tetangganya Wak B itu, tiba-tiba karena anaknya mau masuk ke SMA favorit itu kan, diketok lah rumahnya, semua kok keleng, tiba-tiba dia sendiri yang marganya si Torus. Kan ada ya Bu Juwita gitu kan. Oke Wak B, ini kita mau break dulu nampaknya. Karena ada yang mau lewat dulu ya kan. Sedikit. Baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Mana kita weh? Titik kumpul. Mana kita weh? Titik kumpul. Datang bersama Wak B dan partnerku. Putra. Iya. Ini kita tanya lagi mengenai tadi domisili. Berarti kan kakak bisa. Ada namanya surat keterangan domisili. Gimana Bu? Bisa pakai itu daftarnya? Oh ya, kita bedakan ya. Jadi jalur domisili itu kan perubahan dari jalur zonasi. Jalur domisili itu kita kenal dengan jalur pemetaan. Jadi contoh sekolahnya Pak Asron kita petakan kelurahan terdekat dan desa terdekat. Mungkin kalau di daerah kecamatan. Iya. Karena di pelosok kan tidak ada kelurahan ya. Jadi kecamatan.
Jadi bisa satu sekolah itu ada 5 kecamatan yang terdekat, bisa kita tampung di situ. Jadi kemarin kita sosialisasikan juga dengan lurah, kepala desa, camat itu supaya mengakomodir semua penduduk desa. Nah sekarang masuk ke suket ya, Iya. banyak pertanyaan suket. Suket ya. Nah yang kita Keterangan. di juknis yang kita syaratkan itu adalah kakak. Kakak. Tapi kan ibarat hidup tidak selalu mulus ya. Nah, jadi contoh ada orang tuanya meninggal, Iya. perubahan di kakak, tapi kakaknya belum siap, itu bisa suket. Contoh tinggal ibu dan anak, tapi tetap melampirkan kakak lama. Baru ada bencana alam, seperti sekarang kayak kemarin di Tapsel ya. Iya. Di situ banyak menggunakan suket karena memang kakaknya hilang, identitas kependudukannya hilang. Itu bisa suket. Mungkin hal-hal yang kayak tadi ya, urgen itu bisa suket jika ada sesuai dengan juknis itu ada peraturan lagi yang mendampingi peraturan itu gitu loh. Kayak meninggal, cerai, bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Mungkin itu saja. Ada ini syarat tambahannya Syarat lagi. tambahannya ya. Berarti ya ini ternyata yang selain aja yang bisa. Karena pakai kakak, kalau Noah nggak bisa. Pakai Arya. Oke. Itu Bang Pami udah senyum tuh. Senyum dia mau tanya tuh nanti. Iya. Nah, Bang Pami ini ada pertanyaannya. Jadi kan Pak Asron, Bang Pami ini dulu siswa berprestasi Iya, dia di iya, sekolahnya. Kalau nggak Kira-kira salah, tanyakan dulu Bang Pami. Iya, kalau dibilang siswa berprestasi itu sangat benar sekali ya. Iya, Karena saya kipas. karena masuk SD umur 5 tahun, masuk SMP umur 5 tahun kemarin. Oh, itu bukan berprestasi. Jadi Kecepatan. Iya, kecepatan. ini sebenarnya di luar yang Bang Putra sama Wak B bahas tadi. Cuma ini adalah rasa penasaran saya. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, itu ada beberapa teman-teman saya Pak, yang sekolahnya di negeri. Dia kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA. Karena dia saking pinternya sekolah, gak kelas 2 langsung kelas 3. Itu gimana sistemnya kalau bisa seperti itu gitu loh. Nah jadi dia cuma SMA-nya cuma 2 tahun aja, kita 3 tahun dia 2 tahun gitu. Ada yang seperti itu. Itu akselerasi. Akselerasi. Nah itu Akselerasi. maksudnya Kok bisa gitu? kok bisa gitu Oh gitu. iya. Padahal saya pun pintar juga Kalau gitu saya pintar kan. juga, Iya. SD. Kalau Bang Pami itu pintar-pintar lebih tepatnya. Pintar-pintaran ya. Iya, pintar-pintar. Satu lagi Bang Pami. Nah, kalau saya lihat di zaman yang sekarang ini, itu kan ada PAUD, ada TK gitu-gitu lah. Iya benar. Sekarang mungkin ini nggak bicara SMA nih, bicara awal masuk sekolah SD misalkan. Apakah sekarang memang sudah, kalau saya dulu kan masuk SD 5 tahun. Jadi udah boleh. Apakah sekarang memang ada apa namanya minimal? Usia. Iya minimal Dapodik, usia. dapodik Apakah ya. harus 6 tahun dulu baru bisa masuk SD atau 5 tahun ya juga udah bisa gitu loh. Itu gimana Pak kira-kira? Baik, terima Pak kasih. Kepala sekolah langsung lah ya. Ini kayaknya lari ke SD nih ya. Langsung nggak ke apa-apa SD lah. nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Terkait pertanyaan pertama tadi itu akselerasi namanya ya. Jadi Aksel. orang-orang pintar itu bisa langsung naik ke kelas 3 gitu ya dari kelas 1 ya. Tapi kayaknya di Sumatera Utara Bu Jita belum ada diberlakukan itu ya. Kita belum ada. Terkait dengan umur tadi, kalau di SMA persyaratan kita mendaftar itu kan maksimal ya, maksimal 21 tahun. Itu maksimal. Jadi lewat dari situ tentu dia tidak bisa lagi mendaftar ke SMA. Kalau Bapak tanya tadi SD, nanti kalau saya menjawab kurang pas. Iya, betul. Tapi ya kan karena bukan bidang saya tuh. Cuma sepemahaman saya sekarang 7 tahun kalau nggak salah 7 tahun dari di umur. Dapodik, Kalau syarat SD. mutlak. Dapodik syarat mutlak itu. Udah 7 tahun. karena Abang memang udah 7 tahun? Nah, tapi kalau pertanyaan Wak B ini pasti berhubungan Oh, dengan apa itu Pak kira-kira? Asron. Apa Nih itu? kita berbicara tentang prestasi. Ah, Kira-kira untuk masuk jalur prestasi itu prestasi dari mana Ya. saja Apa aja Pak prestasinya? Asron? Iya, karena Wak B ini kan pemenang lomba ini Mobile Legend, Mobile Legend Bu. Iya. Bisa nggak kira-kira itu kan? Baik. Legend ya. Terima kasih. Terkait dengan jalur dalam SPMB 2025 ini ada 2 tahap kita penjaringannya. Tahap pertama itu jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur mutasi. Tahap kedua jalur prestasi. Apa yang disampaikan Ibu tadi itu terkait dengan jalur kedua. Benar. Tahap kedua ini kita sudah mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Oh, Juni. 14. Ini sedang Bentar berlangsung lagi. sekarang. Ini sedang berlangsung. Ini sedang berlangsung. Ya. Ini tahap iya. 2 Ini berarti. tahap 2 ini. Tahap 2. Prestasi yang dimaksud pertama prestasi akademik rapot.
ya, ada rapot. Jadi nilai-nilai tertinggi tentu itu nanti langsung di ranking. Itu pertama. Yang kedua, prestasi akademik dalam bidang Olimpiade Science, ya, atau yang berkaitan dengan KSM, ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga prestasi non akademik, olahraga, kesenian. O2SN, kesenian, kan begitu kan. Ada Popnas, ada juga Popwil silat dan seterusnya, silat karate, ya. Iya, popcorn. Ya. Salah. Kemudian ada satu lagi yang terbaru sebenarnya di SPMB 225 ini, yaitu hari ini kita sudah diberdayakan orang-orang yang memang betul-betul eksis di SMP-nya dulu, yaitu ketua OSIS dan Ya ampun, ketua sayang pramuka. kali. Wak B dulu ketua OSIS loh Iya, Pak Afro. iya ya. Udah ketuaan. Ya kan masih bisa, tadi kan 21 tahun. sisa Ini 20 tahun kan? Oh iya, 20. Oh 20 tahun? Iya. Sisanya. Jadi untuk tahun ini baru berlaku ya Bu kita ya. Artinya diakomodir ketua-ketua OSIS yang di SMP dulu dan juga ketua-ketua pramuka. Ya, Dua aja berarti? hanya 2 aja. Ketua OSIS? Dan ketua pramuka. Itu negeri dan swasta. Ya, negeri dan swasta. Nah, artinya dari SMP ya. SMP negeri dan swasta Ya, berarti. betul. Nah, jadi Berarti mendukung film kemarin Negeri Para Ketua itu berarti. Terlalu banyak ketua kita di sini ya kan. Ketua. Itu dibuktikan dengan apa? SK Ya. berarti Pak. tentu sesuai Juknis itu dibuktikan SK kepengurusan dia. Nah, waktu kapan dia jadi kepengurusan di situ, tapi ketuanya aja Pak ya. Ketua. Nah, ya, ketuanya ketua saja. ya. Nah, Wakil-wakil. dan itu nanti dibuktikan juga dengan surat keterangan kepala sekolah. Oh minta juga dia. Ya, kita minta juga. Ya. Nah, itulah yang diuploadnya nanti ke portal. Kalau jalur prestasi untuk ketua OSIS dan ketua kepanduan namanya pramuka, barangkali itu aja persyaratannya. Lampirkan tetap kakak tetap lampirkan. Berarti lebih diapresiasi lah ya Pak Afro. Iya, hari ini luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan dapat dari MMTK. Oh, Mata-mata titik kumpul. MMTK bertanya, jalur afirmasi strip anak guru. Ya. Kalau opungnya guru, Iya. kan bisa jadi pertanyaan Ya, ya. ya. Silakan Pak Kepala. Baik. Afirmasi itu kan ada 2 ya. Pertama afirmasi jalur keluarga tidak mampu. Kemudian satu lagi disabilitas. Ya, itu disabilitas. Itu afirmasi. Kalau yang Bapak tanya tadi untuk guru itu beda dia. Oh, beda. Nah, itu mutasi nanti. Dimutasi ya. Ada mutasi yang perpindahan orang tua itu bisa ASN, bisa Polri, TNI, BUMD, BUMN, Iya. kan gitu ya. Ada- Baru satu lagi khusus anak guru yang bersangkutan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Di sekolah itu. Nah, gitu. Contoh, saya ini mengajar di SMA 1 Sunggal, guru di situ. Maka anak saya kalau mau masuk, itu otomatis saja, itu. Otomatis. Hanya dengan surat keterangan kepala sekolah bahwasanya saya mengajar di situ. Itu berlaku untuk ASN dan non ASN. Nah, luar biasa penghargaan untuk guru Pak. iya ya, betul. Yang Karena memang di sekolah itu beliau mengajar, masa anaknya juga nggak boleh di situ. opungnya, kalau opung Kalau punya enggak. oh enggak. Nanti banyak amang gurunya tulangnya lagi. Tahu lah kan, bertarombo do ita jo. Bertarombong kita nanti. Iya, berarti memang betul-betul pemerintah saat ini sangat mengapresiasi ya. Alhamdulillah, luar Baik biasa. baik kegiatan anaknya, kemudian orang tuanya juga kalau guru diberi kemudahan ya Pak. Iya betul. Jadi semangat Wak Beni. Mendaftarkan untuk- ya. Bukan menikah lagi. Jagapan Wak Bim nikah. Nah kita ke Bu Juwita lagi kan. Bu Juwita, sebagaimana mungkin kasus-kasus yang terdahulu bisa cuci raport, ada yang bahkan pemalsuan kakak. Nah kita ke pemalsuan kakak dulu. Kakak sekarang ini kan sama aja macam fotokopi. Bagaimana nanti para tim verifikator lah, dinas dan sekolah untuk bisa membuktikan kakak itu asli? Nah silakan. Oke, terima kasih. Jadi verifikator sekolah juga sudah kita sosialisasikan beberapa kali. Yang pertama kalau dia pakai barcode cukup kita pakai scan barcode di-scan handphone. langsung. Itu kan muncul ya. Masuk dia langsung ya. Nah kalau misalnya masih kakak yang lama tinggal diakomodir ke dinas pendidikan. Kita akan mengecek karena kita sudah punya portal sendiri, web portal dari Kemendagri ya. Jadi dari dinas Dukcapil juga sudah bisa kita pantau itu. Jadi bisa kita dapat nih Pak Dika, ini buka kakaknya di sini, istrinya beda mungkin kan. Di sini istrinya siapa bisa dapat semua. Yang namanya Dika itu sudah dapat. Maksud Wak Beni Dika.
Iya, ya. Ya kan? Ah, banyak dia kawin biar banyak kakaknya. Jadi bisa dicek sifat ya, Bu? ini kecurangan itu saya rasa lebih diminimalisir ya untuk SPMB 2025 karena kita sudah mempersiapkan perangkat ini sejak tahun kemarin. Jadi sudah lengkap di Dinas Pendidikan semuanya itu. Udah lengkap. Sudah lengkap. Ya. Nah ini mungkin kita tanya juga ke Pak Astron ya kan. Mungkin boleh dikasih tahu di spill Pak. Apa-apa saja mungkin tantangan. Ya ini kan baru nih soalnya kan. SPMB apa tantangan Bapak sebagai Berarti kepala Pak sekolah. Aswan lebih bergiat lagi Iya, dia. di Jadi sekolah itu ini apa gitu. mata-mata selain dari kepala sekolah jadi mata-mata juga Iya. Pak Asron. Pasti kan tim verifikatornya pasti sering nanya, Pak ini bagaimana? Pak ini bagaimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau yang kami hadapi ya selama tahap 1 ya, tahap 1. Yang pertama itu sering apa yang Bapak tanyakan tadi sama Bu Juwita terkait dengan kakak. Banyak sekali memang mencoba untuk bagaimana memalsukan kakak itu. Karena memang yang dikirim itu kan yang di-scan. Iya. Tapi kita tidak mau kalah. Ya, kita SMA Negeri 1 Sunggal tetap begitu dia daftar masuk ke portal, besoknya kita panggil via WA dan harus membawa berkas aslinya. Waduh. Nah, ketika membawa berkas asli, itu verifikator langsung men-scan seperti yang sampaikan oleh Bu Juwita. Scan. Begitu nggak sesuai, itu kita batalkan. Langsung ya. Kita batalkan. Kita tidak ada main point, batal langsung. Dan karena memang itu dia ada surat pernyataan orang tua kan. Mereka mau mendaftar itu ada surat pernyataan bahwasanya mereka tidak boleh memalsukan dokumen. Ketika kedapatan, maka kita gugur langsung. Nah, itu yang kita lakukan untuk kakak gitu ya. Nah kemudian kendala berikutnya gimana ya? Ini kan sistem daring sebenarnya, online sebenarnya. Mestinya nggak ramai di sekolah kan begitu. Betul. Tapi kalau di tempat kami namanya kampung ya. Namanya kampung. Orang tuh ya. Dia lebih suka bertanya langsung gitu. Dia lebih suka datang. Sehingga ya mau tidak mau kita harus siap lah. Dirayanin lah ya. Kalau kami dari jam 8 sampai malam kami di situ. Artinya apa? Animo masyarakat itu untuk mendaftar luar biasa. Itu kan harus kita apresiasi ya. Maka kami sebagai panitia atas arahan Pak Kadis tentu ya kami siap 24 jam itu. Kan begitu Bu Juwita ya. Oh, nggak jam kerja ya Pak? Ya maksudnya 24 jam itu menerima. Online ya. Handphone itu harus aktif. Ya, karena apapun keluhan masyarakat harus kita tampung. Walaupun menjawabnya mungkin besok. Tapi kan siap, masuk. Tampung aja lah dulu ya Pak Asron. Nah itu Ya, kan itu kalau satu. kakak, Yang betul. kedua, kemudian ada juga kadang-kadang ya di lapangan ini terkait dengan zonasi dan domisili sebenarnya. Itu luar biasa. Itu masalah betul. Dia menganggap bahwa kalau depan sekolah sudah wajib masuk. Otomatis. Iya kan? Dulu kan seperti itu. Di bawahnya meteran tuh ya. Di bawahnya meteran tuh. Tapi hari ini kita jelaskan. Makanya kami sebelum SPMB berjalan, kami sudah sosialisasi ke desa dan ke 20 desa yang ditetapkan oleh dinas tadi. Nah, kita sampaikan bahwa jalur domisili ini bukan seperti jalur zonasi. Yang menentukan adalah tetap nilai prestasi anak. Hanya saja ditetapkan domisili pendaftarannya. Ya, Potensi siswanya sebagai dari situ. syarat aja, Ya. penjaringan dari situ. Jadi artinya begini, 20 desa tadi itu hanya itulah yang boleh jalur domisili mendaftar ke sekolah saya. Daftar. Ketika dia di Jalan Binjai tidak masuk domisili itu, nggak bisa. walaupun dekat dia tidak bisa. Itulah prinsip berkeadilan. Ya, Dia itu dia Pak. Benar-benar. memang kepala sekolah idaman. Iya, idaman uwa-uwa. Jadi rame-rame orang itu datang, Pak. Ya, Rame-rame orang itu kita datang. siapkan Pak. Ya, jadi kita begini. Sistemnya satu hari mereka mendaftar, macam semalam ya, 80 orang sudah mendaftar, hari ini sudah hadir itu. Ya, kita udah datang langsung via WA, kita buat jadwalnya, termin jam pertama berapa, 40 orang, ini 40 orang. Dan itu langsung kita verifikasi Pak. Oh, oke, kita mau break dulu nih. Oh boleh. Memang seru ya kan, tapi kayak mana lah ya kan. Oke, nanti kita sambung lagi. Mana kita weh? Titik kumpul. Mana kita weh? Titik kumpul. Wah Dika, perbincangan kita semakin seru dan pasti para pemirsa di rumah sudah semakin jelas bagaimana sebenarnya seleksi penerimaan Masuk, murid ya, murid baru. baru. Tapi kan Bu Juwita, tetap ada aja masalah tuh. Kira-kira kalau ada masalah dalam pendaftaran murid baru ini kita mengadunya kemana? Iya, ada hotline nggak? Ya. Jadi di portal kita SPMB Sumut Berkah kita sudah ada di situ helpdesk ya.
ada PIC-nya baik tingkat dinas, tingkat cabang dan tingkat sekolah. Dan saya pastikan ini juga sudah kita serahkan juga PIC-nya ke Ombudsman dan saya pastikan mereka sudah melayani dengan baik sampai sejauh ini. Itulah komitmennya Pak Kadis juga. Kita akan melayani masyarakat di jam kerja sampai jam 4:30. Tapi kita tampung semua sampai malam juga kita tampung dan kita akan jawab di pagi. Untuk tahapan-tahapannya Bu, saya dengar tadi kan udah tahap 2 nih. Iya. Berarti tahap 1 sampai kapan, tahap 2 ini sampai kapan gitu? Jadi tahap pertama itu di cabang dinas wilayah 7 sampai 14 itu di tanggal 15 sampai 20 Mei. Itu ada afirmasi, domisili, dan mutasi guru. Di tahap 1 itu juga kita bagi ya, ada cabang dinas wilayah 7 sampai 14. Nah, ada juga selanjutnya tahapan wilayah 1 sampai wilayah 6. Selanjutnya di wilayah 2, kita kemarin sudah wilayah 7 sampai 14 itu kemarin tanggal 2 sampai 8. Sekarang 9 sampai 14 itu tentang jalur prestasi akademik dan non akademik. Kita sudah buka sekarang sampai tanggal 14 dan pengumuman tahap 1 kita sudah laksanakan kemarin dan pengumuman tahap 2 ini nanti tanggal 17 Juni. Oh, cepat. 17 Juni. Tutupnya tanggal 14. Ya tutupnya kita tanggal 14 itu jam 24.00 kita close pendaftaran. Tapi verifikasi tingkat sekolah dan cabang dinas kita buka 1x24 jam. Kita tunggu ada masa sanggah, siapa tahu ada memang masyarakat yang kurang puas, kita tunggu masa sanggah. Baru nanti pemenangnya yang lulus itu istilahnya kita umumkan tanggal 17 Juni. Berarti Bu Juwita, kalau kita bercerita tentang jalur prestasi, keponakan Wak B yang tinggal di Tapteng bisa mendaftar di SMA Negeri 1. Karena prestasi. Jadi terbuka untuk keadilan ke seluruh siswa yang mau belajar ya. Kita membuka seluas-luasnya, tidak ada apalagi persyaratan-persyaratan lain. Jadi yang dari mana itu namanya peninjau itu Portibi, boleh ke jauh, SMA 1. Gunung Tua, ya. Yang dari Medan pun bolehnya ke sana kan gitu. Oh iya. Itu sertifikatnya tingkat apa aja? Tingkat kota, tingkat provinsi atau tingkat lomba sekolah dia boleh? Yang diakui. Jadi yang diakui sekarang itu adalah sekarang kan di Kementerian sudah ada pusat Prestasi nasional. prestasi itu terdaftar di situ. Yang kedua sudah ada lembaga khusus yang menangani lomba itu gitu. Oh gitu. Kita nanti wadahi semua. Kalau misalnya ada pertanyaan pun bisa nanti langsung ke panitia. Ya, saya pikir tadi kalau ada pertanyaan langsung aja datang ke TPRI. Jadi rame kan, ya kan? Enggak lah. Jadi semakin jelas sekarang ya Bu Juwita ya. Pak Asron, yang paling jauh kira-kira pendaftaran itu dari prestasi ini dari mana Di Pak sekolah Asron? Bapak lah. Di sekolah Bapak. Ya, kalau semalam ya, baru semalam dan hari ini. Ada dari Jawa. Dari Jawa. Boleh Bu. Boleh. Dari Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Timur. Boleh dari Jawa karena dia kan nggak membatasi domisili dan tempat lagi nih. Hari ini kan nilai. Dia coba prestasi raport, ya. dia coba prestasi. Nah, kemudian ada kemarin dari Tapsel. Ya, ada Tapsel. Artinya begini. Saya menambahkan disampaikan Bu Jita tadi bahwa jalur prestasi ini sebenarnya luar biasa ya. Iya. Bisa mengakomodir orang-orang pintar dari mana saja. Jadi kita tidak batasi dan itu nanti di ranking langsung berdasarkan nilai tertinggi gitu ya. Jadi kalau di SMA 1 Sunggal jelas apa yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan seleksi daripada prestasi itu sertifikat non akademik dan akademik itu kan di-upload mereka. Benar. Dan itu harus dikurasi sebenarnya di Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional. Tetapi dengan kebijakan ya Bu Juwita itu nanti mungkin dari lembaga terkait lah seperti KONI misalnya kan kalau misalkan itu resmi gitu ya. Itu bisa melegalisasi itu. Dan itu kita terima dan langsung kita verifikasi faktual itu Pak. Kita ambil karena jujur sertifikat sekarang gampang kan dicetak kan. Oleh karena itu makanya kita harus begitu di-upload kita panggil kita lihat benar tidak. Apalagi sertifikat sekarang itu kan banyak yang nggak ada namanya Bu Juwita. Ya, kan? dia nggak diketik namanya. Ditulis manual. Bisa nggak ada nama. Harus pakai nama dan yang dia konvert itu juara 1, 2, 3. Oh 1, 2, 3 itu yang diakui ya Pak. Berarti yang misalnya dia kepesertaan enggak gitu ya? Oh dia ada individu ada beregu. Tapi kan lebih prioritas itu individu Bu Juwita ya. Artinya kalau individu berarti sendiri kan. Kalau beregu itu kan rame-rame dia. Benar. Gitu bisa nggak gini Pak Kepala, dia juara silat misalnya kan. Coba dulu kamu peragakan silat kamu. Itu Kalau jatim verifikasi
Kalau di Juknis nggak ada Nggak ada, aturan ya? seperti itu. Nggak ada. Terdaftar sertifikatnya di kurasi, Administrasi aja. administrasi, nah, Udah itu ya. lolos. Tetapi memang kalau faktualnya, jujur, kami pernah melakukan itu tahun lalu. Kenapa? Karena ada kecurigaan kita dengan sertifikat tadi, maka kita tes. Coba pasang kuda-kuda seperti itu. Kuda-kuda. Kalau kuda-kuda saja dia nggak bisa, berarti kan gawat itu kan. Gitu. Iya, apalagi kan dia prestasinya juara 1 lomba nyanyi, ya kan Pak Asron? Nyanyilah kau dulu dek, wah, katanya lari nadanya semua. Ya soalnya kan gitu ya waktu pas pendaftaran CPNS kemarin kan gitu ya kan. Tahap akhirnya silakan tampilkan bakatnya. Iya, betul. Ada yang sut. Tapi saat ini enggak ya Pak? Tapi kalau berdasarkan Juknis, Pak, Enggak perlu ya. itu nggak ada. Nggak Kita nggak perlu Nggak ada, menguji nggak ada, tes di situ. administrasi nggak ada. Mana tahu kan Administrasi ingin aja. meyakinkan apa? Atau gini, Itu mungkin sekolah bisa saja ya, Bu ya. Bisa saja meyakinkan kan. Meyakinkan. Tapi kalau aturannya nggak ada seperti itu. Kalau pada prinsipnya SPMB kita ini online. Online. Nah, Tidak bersentuh langsung. bersentuhan. Nggak. Jadi jangan salah juga ya Iya. bahwa kita secara Online. portal benar, kita. benar. Jadi kita mengkaji secara administrasi, Iya, menilai iya. secara administrasi. Semua administrasi Wak B. Ya nggak ada disuruh upload video. Anda sedang. Itulah kita sudah dipermudah sebenarnya ya kan Bu Juwita dengan online ini. Soalnya kemarin kan Wak B ada dia juara pencak silat versi Bluetooth. Ada gitu, dia datang. Langsung terang-terang. Dia pakai Bluetooth. Jurinya Bang Dika. Berarti dia bukan tenaga dalam. Iya. Kan ngeri kita kan. Versi Bluetooth. Dan lirikan mata langsung tercampak. Iya, ada gitu kan. Oh, orang luar tuh sedang belajar testing awal itu kan. Katanya kan. Mana tahu bisa menggugah hati kepala sekolah dan panitia dan verifikator betul. katanya kan. Ternyata nggak bisa kan. Nah, oke baik, mungkin ini sudah akhir. Iya, akhir. Kita berikanlah kesempatan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah dulu, Pak Asron Batubara, untuk berikan closing statement, nanti langsung ditutup oleh Ibu Juwita. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Alexander Sidulingga, SSTP, MAP, ya, yang sudah membimbing dan mengarahkan kami sehingga sampai hari ini pelaksanaan SPMB 2025 mulai tahap 1 dan tahap 2 sedang berlangsung, berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian juga harapan kami berikutnya kepada masyarakat tentu yang ada di sekitaran Sunggal juga kita siapkan informasi yang akurat dan siap sampai jam kerja ya untuk bagaimana kami mensosialisasikan ketika misalnya masyarakat ada yang kurang paham tentang bagaimana untuk pendaftaran SPMB tahap yang kedua ini. Mudah-mudahan ya kita berdoa kiranya tahap 2 ini berjalan sukses, lancar dan tanpa kendala. Amin. Amin. Nah, ada lagi Pak? Silakan. itu barangkali. Cukup. Lanjut, silakan Bu. Terima kasih. Sistem penerimaan murid baru 2025-2026 di Sumatera Utara adalah salah satu visi dan misi Pak Gubernur, bahwa kita akan meningkatkan SDM yang bermutu. Jadi kalaupun ada perubahan kebijakan, mohon dimaklumi semua masyarakat bahwa intinya Pak Presiden dengan Permendikbudmen dan Pak Gubernur dengan judisnya itu mengarah kepada yang lebih baik. Jadi masyarakat mohon percaya kepada kita Dinas Pendidikan bahwa kita akan melaksanakan SPMB dengan jujur dan adil supaya kita membentuk karakter pelajar di Indonesia dalam meningkatkan generasi emas. Jadi arahan kami juga bahwa kalaupun anak kita tidak masuk ke negeri, ada sekolah swasta yang sangat bermutu di Sumatera Utara. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu, negeri dan swasta tetap bermutu di Sumatera Utara. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Ya, ini jadi sedih jadinya. Iya kan, negeri dan swasta. Iya, soalnya tetangga Wak B itu banyak tuh kan Betul. Kak, Bu Juwita. Dia mau masuk, pokoknya aku mau masuk sekolah negeri favorit karena mamanya nggak sanggup bayar sekolah swasta. Bukan gara-gara apa ya kan? Iya. Nah, rupanya berebut karena itu ya. Tapi kan swasta pun bagus-bagus juga. Bagus juga. Nggak bisa dikalahkan juga lah ibaratnya. Apalagi seperti udah itu. bersaing ya Pak Asron ya. Sekolah negeri dan swasta sekarang semakin ketat persaingannya.
luar biasa. Kalau dulu iyalah ya kan. Sekarang ikut Olimpiade pun mereka Iya, juga. benar. Karena nanti jalur undangan kita sudah tes kompetensi akademik. TKA namanya. Kayaknya ini kurang Masuk waktunya, perguruan tinggi ya kan udah tes kompetensi akademik kan. Kayak kurang waktunya, kemudian nanti kita minta diundang lagi lah. Karena kan ini kan masih SMP ke SMA. Iya. Yang SMA ke perguruan tinggi sistemnya berubah Iya. lagi pasti kan. Lagi. Oke, baik pemirsa, mungkin hari ini inilah dulu yang kami sampaikan. Yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, dapat ilmu yang baru. Iya. Tadi disampaikan Ibu Juwita, sabarlah ya kan, jangan sedih. Tadi saya sampai hampir meneteskan air mata saya kan. Iya, karena menghimbau ya jangan terlalu kecewa kalau tidak lulus ya. betul. Baik pemirsa, saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Wabe yang kamu- cantik jelita betul. dan bapak saya Pak Asron Dan Ibu Juwita. dan Bu Juwita. Iya. Sampai jumpa di titik kumpul. Ya, mana kita weh? Titik kumpul. Ciao.